Di kedalaman reruntuhan kuno, Ryoga menemukan roh Sora Kashiwagi, seorang mage fighter legendaris yang dulu berdiri di garis depan melawan gelombang monster dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, alih-alih dikenang sebagai pahlawan, Sora justru dikhianati oleh komandannya sendiri, Naruhito Bakugo. Ia sengaja dijadikan umpan bersama pasukannya, ditinggalkan hingga tewas, lalu semua jasa dan pengorbanannya dirampas demi nama sang komandan. Semua jejak pengorbanan Sora dihapus dari sejarah, tapi Ryoga berhasil mengungkap kebenaran yang terkubur itu dan menjadikannya sebuah tawaran. Balas dendam. Ia berjanji akan membantu Sora menuntut keadilan dengan satu syarat. Sora harus bersedia menjadi pelayan undead miliknya. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh lebih gila. Ryoga menyiapkan sebuah tubuh dari mayat naga sebagai wadah baru bagi jiwa Sora. Tubuh yang jauh lebih kuat dibandingkan yang pernah ia miliki di masa lalu. Setelah Sora menerima tawaran tersebut, ia bangkit kembali dalam tubuh barunya yang luar biasa. Tetap mempertahankan kemampuan Mega Fighter, bahkan kini memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi lebih kuat seiring waktu. Lalu, apa sebenarnya tujuan Ryoga melakukan semua ini? Dunia manusia sebelumnya berjalan normal, hingga tiba-tiba gerbang-gerbang misterius muncul tanpa peringatan, memuntahkan monster dan membawa kekacauan besar. Di tengah kehancuran itu, sebagian manusia terbangun dengan kekuatan dari sistem misterius, dan mereka dikenal sebagai Hunter, para pejuang yang menjadi harapan umat manusia. Dengan menaklukkan Gate, para Hunter semakin kuat, naik peringkat dari bintang 1 hingga mencapai peringkat bintang 7, 7 star rank. Menariknya, ada 7 hunter yang berhasil menembus peringkat bintang 9, 9 star rank, berkat berkah dari para konstelasi. Mereka kemudian membentuk 7 keluarga besar yang menguasai dunia. Namun, tokoh utama kita, Chinen Ryoga, adalah sebuah anomali. Ia menjadi manusia pertama dalam sejarah yang mencapai peringkat bintang 9 tanpa bantuan konstelasi manapun. Hal ini jelas membuat 7 keluarga besar tidak senang. Para konstelasi pun menganggap keberadaan Ryoga sebagai ancaman yang bisa meruntuhkan tatanan dunia. Karena itu, mereka memburunya. Ryoga akhirnya dilacak hingga ke sebuah kota yang sedang terbakar, tempat di mana kematian menantinya. Salah satu anggota dari 7 keluarga besar muncul, memicu pertarungan sengit yang brutal. Bahkan, dalam pertempuran itu, Ryoga kehilangan lengan kanannya. Dalam kondisi terluka parah, ia dipaksa berlutut, sementara lawannya duduk santai di hadapannya, mengejeknya. Pria itu bernama Dimitri, seorang hunter bintang 9, yang juga merupakan inkarnasi dari Odin, Raja Penyihir. Dengan sisa tenaganya, Ryoga menanyakan alasan di balik upaya pembunuhan ini. Apakah karena ia tidak memiliki berkah konstelasi, atau karena ia menolak untuk tunduk dan menjadi bawahan mereka? Jawaban Dimitri jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dimitri menjawab dengan santai bahwa alasannya bisa dibilang keduanya. Ia menjelaskan bahwa para konstelasi memang menginginkan Ryoga mati, jadi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah hal itu. Baginya, keberadaan seseorang yang bisa menjadi sekuat itu tanpa berkah konstelasi adalah sesuatu yang tidak wajar. Dimitri kemudian mengungkapkan bahwa Ryoga dijuluki sebagai Raja Abadi, sosok yang memiliki kekuatan setara dengan 7 keluarga besar, bahkan tanpa bantuan konstelasi. Justru itulah yang membuatnya dianggap sebagai ancaman besar. Ditambah lagi, 7 keluarga besar sendiri sudah sibuk saling mengawasi dan menahan kekuatan satu sama lain. Kehadiran Ryoga hanya akan membuat keseimbangan itu runtuh. Ia juga menuduh Ryoga telah mencemari tatanan dunia. Sebagai seorang necromancer, Ryoga dianggap melanggar hukum alam dengan memanipulasi kematian dan membangkitkan yang sudah mati, sehingga mengguncang stabilitas dunia. Dimitri menjelaskan bahwa dalam pertarungan antar Hunter Bintang 9, kekuatan konstelasi biasanya menjadi penentu kemenangan. Namun karena Ryoga memilih kekuatan yang terlarang, para konstelasi justru meninggalkannya. Dan disitulah, menurut Dimitri, letak perbedaan di antara mereka. Tapi, Ryoga hanya tersenyum dingin. Ia membalas dengan nada merendahkan, mengatakan bahwa Dimitri hanya bisa berbicara besar karena bersembunyi di balik kekuatan Odin. Tanpa itu, ia bukanlah siapa-siapa. Lalu, Ryoga mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Selama ini, ia sengaja memperpanjang percakapan. Ia hanya sedang mengulur waktu. Saat Dimitri menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ryoga langsung melepaskan aura yang luar biasa besar. Energi gelap menyebar ke seluruh medan pertempuran, meresap ke tanah,
ke puing-puing, ke sisa-sisa kematian yang berserakan di kota yang hancur itu. Dalam sekejap, tulang belulang yang berserakan mulai bergetar. Satu persatu, mereka bangkit. Pasukan undead dalam jumlah besar muncul dari segala arah. Tengkorak, kerangka, hingga sisa-sisa makhluk yang telah lama mati kini berdiri kembali, dipanggil oleh kekuatan Sang Raja Abadi. Medan perang yang tadinya sunyi berubah menjadi neraka hidup, dan di tengah pasukan mayat hidup itu, Ryoga berdiri seperti raja yang memimpin pasukan kematian. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dmitri mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak menyangka Ryoga masih memiliki kekuatan sebesar itu. Karena itu, ia pun memutuskan untuk menggunakan sihir terkuatnya. Tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya, Dmitri mulai mengaktifkan teknik sihir tingkat tinggi yang membuat Ryoga terkejut. Ia langsung menyadari, itu adalah Eye of Odin. Dalam sekejap, Ryoga paham satu hal. Teknik pamungkasnya tidak akan mampu menandingi kekuatan tersebut. Sinar sihir yang luar biasa dahsyat pun melesat ke arahnya. Namun, alih-alih panik, Ryoga justru tersenyum. Hal ini membuat Dmitri terkejut. Ia melihat ada sesuatu di tangan Ryoga. Sebuah artefak aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Artefak itu bernama Kronos' Pocket, sebuah benda langka yang memiliki kemampuan untuk mengganggu aliran waktu. Artefak tersebut mampu mendeteksi kekuatan konstelasi. Saat Ryoga mengangkatnya, serangan milik Dmitri menghantam langsung ke arah artefak itu. Namun bukannya menghancurkannya, justru terserap ke dalamnya. Syarat aktivasi terpenuhi. Dalam sekejap, artefak itu mulai bereaksi. Proses regresi waktu pun langsung aktif. Ternyata, syarat untuk mengaktifkan Kronos' Pocket adalah menerima serangan langsung dari kekuatan konstelasi tingkat tinggi. Dan Ryoga sengaja memancing Dmitri untuk menggunakan kekuatan itu. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Waktu mulai terdistorsi. Segalanya terasa seperti terbalik, mundur, dan terhapus. Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang, Ryoga menatap Dmitri untuk terakhir kalinya dengan senyum penuh arti. Kali ini, ia tidak akan kalah. Ia akan kembali ke masa lalu, membawa semua pengetahuan, pengalaman, dan dendamnya. Dan saat itu tiba, dia akan menghancurkan semuanya dari awal. Syarat aktivasi Kronos' Pocket adalah pengguna harus berada di peringkat bintang 9 dan menggunakan kekuatan konstelasi. Karena Ryoga tidak memilikinya, ia nekat meminjam kekuatan Dmitri. Dmitri panik saat menyadarinya, tapi sudah terlambat. Ryoga mengejeknya, lalu berjanji akan menghancurkan dia dan 7 keluarga besar di masa depan. Cahaya terang muncul, dan semuanya gelap. Ryoga terbangun di masa lalu, di rumah lamanya. Ia sadar dirinya kembali 23 tahun ke belakang, tepat saat sistem pertama kali muncul. Namun, artefak itu kini hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Tak lama, jendela sistem muncul dan memintanya memilih kelas. Bedanya, sekarang Ryoga sudah tahu masa depan, dan kali ini ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Sistem menyuruh Ryoga mempertimbangkan bakat alaminya. Ia memiliki trait Clear Mind yang memberinya ketahanan terhadap serangan mental. Untuk kelas, tersedia 3 pilihan dasar: Martial Artist, Mage, atau Priest. Ryoga tidak terkejut. Di level awal, memang hanya itu pilihannya. Dulu ia memilih Mage, tapi kali ini ia tidak ingin terburu-buru. Dengan pengalaman sebagai Hunter Bintang 9, ia bertekad jadi lebih kuat dan bertahan sampai akhir. Ia lalu pergi ke pasar Hunter Natsuhabara dan langsung meminta Ring of Dark Gloom. Penjaga toko terkejut karena itu adalah item terkutuk, tapi Ryoga sudah tahu risikonya dan hanya menanyakan harganya. Penjaga itu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berniat menjualnya. Penjaga toko menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas risiko setelah pembelian. Ryoga paham, tak ada orang waras yang mau membayar 2 juta untuk cincin yang memberi hampir semua efek negatif. Tapi tetap ia beli, bahkan menghabiskan setengah tabungannya. Saat hendak memakainya, sistem memperingatkan bahwa cincin itu akan menenggelamkan pemakainya dalam kutukan mental. Namun ada rahasia tersembunyi. Siapapun yang mampu menaklukkan kutukan itu akan memperoleh kekuatan nekromansi. Begitu dipakai, Ryoga langsung terseret ke dunia gelap. Ia terkejut karena sosok yang harus ia hadapi adalah Dmitri. Dmitri mengejeknya, mengatakan tanpa kekuatan konstelasi, Ryoga tidak punya peluang. Bahkan, ia menganggap Ryoga tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ia juga meremehkan Ryoga sebagai necromancer yang telah ditinggalkan konstelasi. Dan meskipun sudah kembali ke masa lalu, menurutnya, Ryoga tetap tidak akan bisa mengubah apapun.
Tapi kali ini, Ryoga hanya tersenyum. Karena ia tahu, ini bukan pertarungan kekuatan, melainkan ujian untuk menguasai kutukan itu sendiri. Dimitri langsung menyerang dengan ledakan energi dari jarinya. Namun Ryoga tetap tenang dan mengaktifkan Clear Mind, berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Dengan itu, ia lulus ujian Ring of Dark Gloom. Kekuatan tersembunyi cincin pun bangkit, nekromansi. Ternyata, cara mematahkan kutukan cincin bukanlah melawan, melainkan menerimanya. Karena Ryoga sudah tahu hal itu, ia berhasil menjadi nekromancer pertama di dunia. Menyadari ia tak bisa melawan 7 keluarga besar tanpa konstelasi. Ryoga memutuskan sesuatu yang gila, menciptakan konstelasinya sendiri, yaitu Necromancer. Will be continued. Click like and subscribe.